Hai guys, selamat datang kembali di pembahasan alur cerita. Kita kembali lagi pembahasan alur cerita Isekai Cheat Magician. Mungkin di part terakhir dari cerita Taichi, soalnya nggak ada season 2. Ya udah, nggak perlu basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Berangkat. Lingkaran sihir yang sebelumnya diciptakan Inimix telah berhasil membuat seluruh pasukan masuk ke dalam pengaruhnya, yang membuat mereka nampak seperti mayat hidup yang tidak memiliki rasa sakit dan ketakutan. Kejadian serupa pernah terjadi pada perang besar yang terjadi sekitar 200 tilam, di mana awalnya perang itu mempertemukan Kekaisaran Gargen dengan Kerajaan Skatoli. Sihir hitam itu tiba-tiba saja muncul di saat peperangan antar dua penguasa itu akan selesai. Para prajurit yang awalnya sudah tewas dan kelelahan kembali berdiri dan mengamuk, membantai seluruh penduduk dan menginvasi seluruh wilayah yang ada. Namun akhirnya petaka itu dapat berakhir setelah sekian lama menghantui kedua kubu. Tapi terdapat sekitar 700 jiwa yang menjadi korban atas tragedi tersebut. Sementara itu, Taichi yang menyadari kalau untuk menghentikan para prajurit adalah lingkaran sihir di atas mereka, memutuskan menghancurkan dengan cara mengorbankan dirinya. Pemuda tersebut beranggapan kalau dirinya dipanggil ke dunia ini adalah untuk situasi seperti ini. Akan tetapi, Ariel yang tidak ingin tuannya mati mengorbankan kehidupannya dengan cepat menghentikan waktu yang membuat semua orang berhenti bergerak. Ya, takut melihat tuannya mengorbankan nyawanya, Ariel akhirnya mengutarakan rahasia yang selama dirinya simpan, di mana ia mengaku kalau saat ini bukanlah wujud aslinya. Alasan ia tidak memperlihatkan jati dirinya adalah takut kekuatan yang dimilikinya terlalu besar untuk Taichi. Tapi setelah melihat kemampuan Taichi dan beberapa besarnya rasa ingin melindungi orang terdekat, Ariel pun memutuskan memperlihatkan jati dirinya. Tapi Taichi harus kembali melakukan pemanggilan terhadapnya, hingga akhirnya... Bersamaan dengan hancurnya lingkaran sihir itu, satu persatu para prajurit yang tadinya telah dikuasai aura gelap mulai kembali normal. Kemunculan Ariel dengan tampilan baru membuat semua orang nampak sangat terkejut. Apalagi Mawar yang langsung dapat mengetahui kalau roh yang dipanggil Taichi adalah ratu dari para roh. Sehingga dengan ini dapat disimpulkan kalau Ariel itu sendiri memiliki kedudukan yang sangat spesial di kalangan para roh. Kembali kepada Taichi yang saat ini berniat langsung menyelesaikan perang dengan mendatangi Inimix. Akan tetapi secara yang bersamaan laki-laki itu sudah selesai dengan mode transformasi ke dalam bentuk iblis. Sehingga dengan ini pertarungan pun dimulai. Di tengah-tengah baku hantam, keduanya terlibat sebuah perbincangan yang membuat Mimin sedikit penasaran dengan sosok yang Inimix anggap tuan, di mana laki-laki tersebut menjelaskan kalau kedatangan Rin dan Taichi, kemunculan naga bonar, perang besar dan pemanggilan yang dilakukan Tuan Putri, semua itu telah berada di dalam rencana tuannya, di mana tujuan semua itu adalah untuk mengasah kemampuan Taichi yang nantinya akan menjadi ujung tombak sang baginda mereka dalam pertempuran besar. Tapi Taichi yang nampaknya tidak peduli dengan semua itu terus saja melayangkan pukulnya sambil menegaskan hatinya kalau yang dirinya lakukan saat ini murni untuk membuatnya menjadi kuat agar bisa melindungi orang-orang yang dirinya anggap berharga. Kalau sedikit diperhatikan, Inimix nampak tidak ada niatan membunuh Taichi. Ia hanya melakukan penjelasan atas semua peristiwa yang menimpa Rin dan Taichi selama ini. Laki-laki tersebut terlihat jelas hanya bertujuan menguji kemampuan yang dimiliki pemuda di hadapannya, tanpa niatan membunuh. Akan tetapi tiba-tiba saja Taichi mengeratkan kemampuannya yang membuat Inimix melesat menghantam tanah. Bukannya ketakutan telah berhasil dikalahkan oleh Taichi, Inimix nampak sangat senang sebab ia merasa kalau tugas yang diberikan tuan besarnya tinggal selangkah lagi selesai, di mana tugasnya akan benar-benar beres ketika Taichi membunuhnya saat ini. Sehingga Inimix terus meyakinkan Taichi dan meminta Taichi untuk cepat mengeksekusinya agar tugas dari sang tuan selesai, memastikan kalau orang yang akan menjadi ujung tombaknya kelak tidak mengecewakan.
Singkat cerita, semua orang pun kembali ke sedia kala. Para prajurit dari kedua kubu kembali damai dan kembali kumpul bersama anggota keluarga mereka masing-masing. Kondisi kota Uenefix pun kembali hidup tak seperti kota mati lagi. Banyak orang yang mulai berlalu lalang melakukan aktivitas mereka tanpa adanya rasa takut. Sementara kelompok Taichi mendapatkan sebuah gelar tinggi dari sang raja yang mengharuskan mereka segera datang kalau kerajaan ini dalam masalah. Sedangkan nasib Dortes harus dieksekusi atas tuduhan pemberontakan yang telah dilakukannya. Tapi di balik itu semua, Dortes sangat mencintai tanah kelahirannya. Sebelum tutup usia, Patwa itu sempat mengatakan, "Jayalah tanah airku." Tamat. Mungkin cukup sampai di sini aja perjalanan Taichi. Saya belum tahu bakal ada cerita season 2-nya atau enggak. Mungkin untuk part selanjutnya kita kembali ke bahas cerita ini. Ya udah, nggak perlu basa-basi lagi. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jaga gebetan kalian, ajakin jalan, beliin makan, dan saya pamit. See you, bye bye.